agama ini harus ujungnya bagus. Karena orang yang beragama dengan betul akan memiliki 3 karakter penghuni surga. Qoribin, Hayyin, Sahlin. Pegang ini. Diajarkan di 175 jalan menuju surga. Sebelum kita mengerti surga, kita harus mengerti bahwa surga itu punya penghuni. Karena yang namanya surga kan apa namanya? Gaib. Apa kata Rasul? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala kulli qalbin basar. Yang namanya surga itu mata belum ngelihat, kuping belum mendengar, hati juga belum bisa menghayalkan. Itu surga. Jadi jangan sok tahu. Kalau surga sih menurut saya, siapa saya pakai pernah masuk aja orang kalau ngomong. Ya. Karena di Quran dibilang tajri min tahtiyal anhar tat. Surga tuh ada sungai mengalir. Makanya Anda beli tanah di Bogor tat. Bawahnya ada air, gerojokan air. Surga nggak begitu. Ya, oh surga tuh buah-buahannya Ustaz. Makanya anak sengaja dekat ini Ustaz, apa dekat kebun bunga lah, apalah istilahnya gitu. Aduh, masya Allah ya, itu gaib. Cuma bocorannya di surga itu la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Tuh. Tidak terdengar dari surga kecuali salaman salama, nuansa keislaman. Bisa gak di komplek ini kita bikin nuansa surga walaupun bukan surga gitu loh maksudnya? Bisa gak kita diantara orang-orang di komplek di sini sesama muslim absus salam? Kalau temu assalamualaikum, assalamualaikum, salaman salam. Bisa gak kita di kantor menghidupkan suasana ini salaman salam? Bisa gak di keluarga kita yang kecil, anak bertemu sama mamanya, assalamualaikum ma, assalamualaikum pak, kakak assalamualaikum, adik assalamualaikum. Coba. Itu yang pertama, karakter ucapannya. Penghuninya bagaimana? Qoribin, Hayyin, Sahlin. Penghuni surga tuh qorib, karakter yang utama gampang akrab. Penghuni surga qoribin, karib, qoribin, qaribin. Orang yang gampang akrab. Lah ini kalau ada orang belajar agama terus nggak bisa akrab sama tetangga, ada yang salah. Gampang kok bahasanya. Ini orang berobat Tat. Dulu waktu belum ngaji baik Tat, negor. Sekarang ngeliat orang tuh kayak ngeliat mau nangkap musang Tat, dapat bergerak. Iya, masya Allah galak banget Tat. Nggak tahu tuh orang, masya Allah. Ya, ini ada yang salah nih. Harusnya orang makin dalam agama makin bisa low profile. Kan kita di Indonesia, ulama kita bilang orang tuh makin berilmu kayak padi, betul? Kenapa mesti padi Tat? Emang padi yang banyak di Indonesia, betul? Makanya itu pepatah Indonesia. Nggak mungkin dong Amerika ngomong begitu dong, ya. Ya seperti ilmu padi makin berisi makin merunduk, makin low profile makin merendah. Orang Islam paling nggak takut sama usia tua. Ya kalau orang kafir takut, bayangin pensiun, nganggur, nggak ada kerjaan. Anak tak udah tua ngapain Ustaz? Ya ngapain gitu lah. Anak udah banyak pikiran, suruh mikir lagi ya. Ya urusan ente ngapain ke? Tapi kalau Anda berilmu, usia tua nggak takut. Kenapa? Buku yang berjalan, betul? Makanya dari muda kerja itu jangan dipaksa, harus yang sesuai. Ini kadang-kadang kita lupa sih, orang nuntut ilmu tuh mayazro yahsud. Siapa yang nanam dia yang bakal metik, apa yang kau tanam itu yang bakal kau petik, kan begitu. Ya sama, ilmu kan begitu, apa yang kau dalamin itu yang bakal kau kerjai, kan gitu. Ini kuliahnya apa, kerjanya apa? Ya kasembung makan bubur, gak nyambung bro. Ya. Akhirnya nggak cocok, jadi kayak orang nanam paya, panen padi, kan maling, gitu ya. Nggak bisa dong ya, karena di ayat mengatakan i'malu ala Daud syukro. Hei keluarga Daud, kerja untuk bersyukur. Coba bisa nggak kita kerja karena bersyukur? Jadi mungkin kerjaan kita sih nggak dipandang hebat sama orang, cuma bobotnya dahsyat. Syekh Albani tuh lama hebat, siapa nggak kenal beliau, betul? Ya beliau pengajar, beliau penterjemah, ahli hadis. Kerjaannya apa? Reparasi jam tangan, betul? Simpel kok. Ya karena memang dia cinta dengan reparasi jam. Dia bisa menjadi bagian orang tuh tahu waktu. Masya Allah.
Kerjaan sih apa aja, kan yang penting halal, betul. Karena memang nggak nyambung, rezeki bukan dari kerjaan, walaupun terkadang iya gitu loh. Tapi nggak selamanya, karena banyak kok yang nggak kerja malah tajir. Warisannya banyak, gitu ya. Jadi kalau nggak banting tulang nggak jajan, betul lah. Ya, tapi jangan menghalalkan segala cara dong, ya. Oh, hari gini Ustaz kita ngomong yang bener. Yang haram aja susah, apalagi yang jujur, ya. Aduh. Aneh bener aja ngomong sama antum ini Ustaz. Anak kalau nggak pinter-pinter begini tadi di kantor, nggak umroh. Wah, lewat. Bahaya lagi kalau gitu. Di Islam tidak begitu, ente ibadah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Umroh boleh begini aja juga bisa begini mak gitu ya. Jangan, bukan itu maksudnya. Kita manusia ini punya talent, punya kemampuan. Coba bisa gak kita bersyukur dalam kerja kita sehingga asik. Kerja tuh asik. Kalau memang kita seneng dan memang bidang kita. Kalau enggak lain bedanya bobot nanti. Kadang-kadang kerja jadi penyakit buat kita. Ini masa lalu kita kan begitu dulu. Akhirnya kita dipaksa matang karbitan sama keadaan. Nah, tua sebelum waktunya. Ibadah sampai terlupakan. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Kita suruh paham tuh. Qoribin, penghuni surga tuh qorib, gampang akrab. Gampang akrab. Harusnya orang makin berilmu tuh makin terpanggil buat manfaat ke orang. Ya, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Makin berilmu, makin lihat orang kurang berilmu, makin terpanggil. Jadi kayak guru yang profesional, di kelas dia ngelihat muridnya beragam pemahamannya, ya, sehingga dia nggak hitung-hitungan, dia lihat nih, oh ini kesian yang belum paham, ya, ya sudah kamu nanti tambahan siang ya, ibu siapkan waktu buat kalian, bapak siapkan waktu buat kalian, masya Allah, ada keterpanggilan, ya, kayak orang yang ternak ayam diperhatiin, oh ini kayaknya kecentet satu nih, ya kebagian makanan mulu, dipisahin, iya, itu keterpanggilan namanya. Bukan menjadi sombong, bukan. Ya, kita ngelihat orang di bawah kita, kayak sih, ya kalau nggak ada anak pada mati. Maksudnya harus ada keterpanggilan qoribin. Jadi kita gampang akrab. Settingan bahasa juga mulai tampak lah. Ini kita ngomong sama yang seumuran nih, gini gitu ya. Ini ngomong sama yang lebih kecil nih, masya Allah. Karakter para ulama nih. Kita ngomong sama yang lebih tua nih begini caranya, nanti ada beda. Padahal materinya sama. Kita ngomong nih pagi-pagi nih supaya semangat gaya ngomongnya gimana nih, sehingga orang nih nggak ada yang ngantuk kalau pagi. Ntar nih siang nih kita ngomong nih gimana siang supaya nggak ngantuk, ada bahasanya. Ntar juga sore menjelang malam ada, semua ada tekniknya. Ini kaifiat, ilmu yang menyempurnakan, nanti tahulah kondisinya. Lawang makhluk aja berubah pagi siang malam, betul. Kalau bikin suasana berbeda kan, iya. Kalau kita lihat pagi siang gini burung terbang, malaman dikit kampret, betul ya? Kita lihat siang pagi siang begini, ya binatang kecil serangganya ya jenisnya laler, pada gemuk-gemuk laler, betul? Ntar lama malam ganti nyamuk pada kurus-kurus, betul? Kenapa? Nyamuk kurus, gadang mulut kan, itu ya. Laler gemuk kan dia kalau bahasa logikanya begitu. Sehingga dia tahu, oh iya, oh dia paham, iya ya. Berarti saya harus punya karakter qorib, gampang akrab. Yang kedua hayyin, lembut. Orang makin berilmu makin lembut, makin tahu bahwa agama itu nggak bisa dipaksa. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam beragama. Karena dia tahu yang namanya Islam ini menjadi indah kalau nggak dipaksa. Ini yang cara Nabi berdakwah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Diajak manusia dengan hikmah, bil mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah. Wajadilhum billatihi ahsan, mendebatnya pun dengan ahsan, dengan cara yang baik. Bahkan beliau mengatakan Allah siapkan sebuah rumah di surga, di atas surga yang indah. Buat siapa ya Rasulullah? Rumah yang disiapkan oleh Allah itu buat orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia mampu berdebat, ya. Karena memang agama ini betul-betul menggiring kita untuk paham bahwa bagaimana sampai dakwah tanpa ada paksaan. Dicontohkanlah kita mulai berdakwah dengan tingkah laku.
Bisakah kita membuat orang terpincut dengan hayyinnya kita, dengan lembutnya kita? Sampai Nabi pertontonkan ketika beliau wafat dalam keadaan baju besinya digadaikan sama Yahudi. Tahun 2016, orang kalau udah nyium bau Yahudi udah nggak ada berteman, nggak ada. Kita nggak boleh bisnis sama orang kafir, Masya Allah. Nabinya sendiri mengajarkan cara berbisnis sama orang kafir. Padahal kita tahu dong, ya, ini Abu Lahab, Abu Jahal saat itu paman-paman beliau. Ya, jujur, Rasul tuh punya mantu orang kaya, namanya Utsman bin Affan. Nabi punya besan kaya, namanya Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Utsman bin Affan saking kayanya sampai sekarang masih ada rekening itu di Madinah tuh. Kaya betul tuh orang. Ya. Ini Nabi punya besan juga kaya, namanya Umar bin Khattab. Temennya yang kaya-kaya banyak betul, Masya Allah. Kok pakai meninggal baju besi digadein sama Yahudi? Seberapa susahnya sih sebelum meninggal panggil mantu Utsman bin Affan. Utsman, sini. Tolong mertua berapa kayak ini baju besi, kan begitu bisa aja gitu kalau mau gitu. Besannya Abu Bakar kurang apa baiknya sama Rasul kan. Tapi Nabi malah milih meletakkan baju besinya nama Yahudi. Ada bisnis gadai menggadai. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang terbaik pada Rasulullah. Kita mau nyontoh siapa kalau bukan Rasul? Oh, kalau sekarang enggak. Oh, produk-produk asing ini kan masuk ke Indonesia pemahamannya. Demo di pinggir jalan, Allahu Akbar, jangan minum aqua ini Danon, Allahu Akbar, jangan makan daging non muslim, jangan makan KFC, Allahu Akbar, jangan pakai produk orang kafir. Tangannya apa? BB, Samsung. Produk siapa nih? Oh, ini malah Cat. Enak aja begitu. Oh, ya nggak bisa begitu dong. Hukum asal bisnis boleh kita mendakwakan orang kafir, kalau nggak dalam bisnis yang jujur bagaimana? Antum mau ngomong kalau Allah wa kalau Rasul sama orang kafir, nggak nyampe. Anda ngomong sama pendeta kemarin, Ustaz. Terus, oh, anak habisin, Ustaz. Dia nggak bisa ngomong, Ustaz. Dia diem aja. Ente ngomong apa? Dia diem aja. Anda ngomong kalau Allah wa kalau Rasul. Ya iyalah. Dia kagak paham. Pantesan diem gitu loh. Dia pikir diem tuh dia kalah gitu. Sama orang tua ente kemarin baru tobat, ente lagi, "Mah, Pak, dengar Pak ya. Qala Allah wa qala Rasul." Orang tua saya diem, saya yakin paham. Enggak, pegel. Paham dari mana ente? Dia enggak paham. Agama enggak nyampe. Ya, antum lihat kalimun nas lima ya'rif bima ya'rif wa alaih. Coba dakwakan manusia dengan pemahamannya. Connect enggak yang dibahas? Nyambung enggak? Mengerti enggak? Kan begitu yang penting. Kalau Anda bisa membuat audiens bersahabat dengan Anda di luar kajian, berhasil. Kalau enggak, Anda gagal. Itu teknik Rasul. Sahabat menyaksikan. Kata Abdullah bin Umar apa kalau selesai majlis Rasul? Beliau mengatakan, akhadha Rasulullah bimangkibaya. Nabi menggandengku di pundak. Ada hubungan. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal himar. Kata Muaz bin Jabal gitu. Ada dibonceng sama Rasul habis kajian. Masyaallah. Adanya hubungan. Jadi kan memang ada di boarding school tuh ada seperti itu gitu loh. Maka ilmu gampang ditangkap. Lihat teknik Rasul, lihat. Dia jadi orang yang hayyin, lembut. Agama ini bikin lembut, nggak bikin sombong. Makanya kalau agama bikin kasar, galak, nimpuk, caci, maki, hujat, wallahi innallaha la yubghidul fahisal badhi. Salah satu yang paling Allah nggak suka, fahisal badhi, berkata kotor, jahat dan jorok. Islam nggak suka, kita nggak demen sama siapa nih, pejabat siapa, kirimin anekdot, karikatur. Islam nggak suka tuh ghibah. Nggak ada di Islam begitu. Antum kirim-kiriman foto orang-orang yang terzolimi di Suriah, di Palestina, di mana anak kecil yang berdarah, palanya mayit diangkat, diharamkan dalam Islam. Kenapa diharamkan? Ya iya, mengabarkan tentang aib orang Islam. Coba kalau anak Anda ketabrak, hancur, dikirim-kirim fotonya, sakit hati gak? Sama. Ibu Anda terkena bom, rambutnya kemana-mana, auratnya kelihatan disebar, gimana coba?
Kita serampangan, jihad serampangan. Ulah apa? Kelompok-kelompok tertentu yang memang berjihad di negerinya seperti itu. Nggak bisa. Ada adab, ada etika dalam Islam. Coba, Hain ini luas sekali. Kita melihat orang tua kita nggak paham yang kita lakukan. Anda berjanggut, Anda sekarang nggak isbal. Yang perempuan pakai kerudung seperti surat An-Nur ayat 31. Atau jilbab seperti Al-Ahzab ayat 59. Allah yang bilang. Mungkin orang tua memandang, Mama kayak nggak ngerti kamu begini kenapa sih? Jangan jadi kebencian. Ya, timbulkan cinta, ada keterpanggilan. Kenapa? Dia tidak tahu, sampaikan. Nggak ada dosa buat orang yang nggak tahu, hukumannya dikasih tahu. Nggak ada dosa orang yang lupa sampai diingetin. Siapa yang dosa? Yang tahu hukum nggak dipakai, itu yang sombong. Sampaikan. Tinggal teknik penyampaiannya. Nabi cuma tawarkan tahadu tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Jangan ngomong hukum, datanglah memberi hadiah dulu ke orang tua. Sampai kita jadi orang yang dinanti sama orang tua kita. Kalau sudah dinanti, kita ngomong apapun didengar. Orang tua senang. Ini kita nggak ngasih apa-apa, sekali ngomong kalau kabur orang tua. Ngapa anak kita nih Pak? Gitu. Kayak ada something else gitu. Ada sesuatu yang beda ini. Iya, nggak bisa. Agama bukan begitu. Makanya kita tahu dulu karakter penghuni surga yang kedua nih, Hayyin, lembut ya. Lembut. Kalau yang namanya lembut itu memang benar-benar ya nggak dibikin-bikin. Ya emang apa adanya. Hidupnya betul-betul ala zifi, nggak ada rekayasa, ya sudah. Ya emang anak kecil, Allah sayang, ya Allah anak siapa nih, Masya Allah, kamu lucu banget sih, Subhanallah ya. Betul, bukan dibikin-bikin. Ya, atau sama orang tua, Insya Allah Pak, Subhanallah, Alhamdulillah, ya Allah kalau salah minta maaf ya. Biar bagaimana, kata Imam Syafi'i, saya kalau ngeliat orang tua tuh saya malu. Kenapa? Karena dia duluan beribadah ketimbang saya. Kata Imam Syafi'i, kalau saya ngeliat anak kecil tuh suka malu. Kenapa? Karena saya duluan berdosa ketimbang dia. Itu Imam Syafi'i itu. Enggak ada, dia lecehkan manusia, enggak ada. Karena dia tahu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Jadi dilihat ilmunya, bukan tidak. Oh ya deh, Hayyin. Yang ketiga, sahlin. Apa sahlin? Mudah, gampang orangnya. Kurang lebih lah. Dia tahu, dia menikah sama manusia, bukan malaikat yang tak berdosa. Sehingga kalau ada kesalahan kurang lebih dia mampu untuk memaklumi, sudahlah maklumi. Kita tuntut orang sempurna bukan di dunia, nggak ada orang sempurna. Ya. Kita berteman sama orang, ya kita berteman sama manusia, sehingga siap-siap kecewa. Kita berguru ya sama manusia, ya kita pun berteman dengan orang-orang, dengan manusia, iya. Apa kata Rasul? Ahbib habibaka haunan ma asa yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka yawman ma asa yakuna habibaka yawman ma. Cintai orang yang ingin kau cintai sewajarnya saja, kata Rasul. Boleh cinta itu, boleh mencintai orang tuh boleh, cuma sewajarnya saja. Boleh jadi sekarang kau cinta, besok kau benci, gitu ya. Ahbib awabgid bagi dokayoman, kebalikannya benci. Kamu boleh benci, dia salah kamu benci boleh. Ya kita di orang Islam tuh dia mah sabar banget, tat, agamanya cakep, nggak pernah marah, bohong, gitu ya, batu tuh orang berarti gitu loh. Orang ya harus punya rasa marah dong. Wabgid bagi dokayoman mah, kata Rasul. Asa yakuna habibaka yauman ma, tapi sewajarnya saja. Boleh jadi sekarang kamu benci, besok kamu suka. Dunia ini alam mungkin, nggak ada. Makanya Nabi contohin, dia kirim surat sama Heraklius, pemimpin kafir dunia, dengan kalimat yang indah, ila Hiraqla azimir Rum, kepada Heraklius, pembesar bangsa Rum. Begitu. Coba kalau itu surat ada 2016, kepada Heraklius, laknatullah alaik. Wah, emosi, ikan orang udah emosi apa gue disebut, betul ya. Kita mau nyontoh, makanya saya suka bilang nih orang galak amat, cuma beda pengajian nggak tegur-teguran, nabinya siapa itu orang gitu loh.
Karena kalau nabinya Rasul Muhammad SAW, ya nggak mungkin begini. Lihat cara beliau berdakwah sama paman-pamannya yang kafir, lihat. Sampai beliau berpuisi dengan bahasa yang indah sama paman yang bernama Abu Talib. Ketika ditawarkan Islam setahun, kafir setahun, turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun itu kan. Wah, dengan gampang ini salah satu pemimpin organisasi Islam mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Pel apa yang dia minum tuh? Betul-betul itu orangnya. Nggak paham saya, Masya Allah. Sampai turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun, ditafsirin melenceng tuh ayat. Sampai Nabi mengatakan, wallahi ya ammi law wada'ta syamsa fi yamini wal qamar fi yashari alan atruk hadal amal ma taraktu hatta ahlaka duna. Demi Allah, wahai pamanku Abu Talib, ya Allah, aku tahu siapa kamu, aku tahu. Kalaupun kau mampu mengambil mentari, kau letakkan di tangan kananku sebagai ponakanmu, sebagai anakmu. Kau ambil rembulan, kau petik, kau taruh di tangan kiriku sebagai ponakanmu, kau akan kau lakukan. Ku tahu betapa cintamu padaku. Tapi wahai pamanku, untuk meninggalkan dakwah ini sampai kematianku pun takkan pernah ku tinggalkan, wahai paman. Masya Allah. Tetap dia mendeklamasikan dengan bahasa yang indah. Kita berbeda boleh, cuma kita manusia yang saling membutuhkan. Cuma kalau sudah bicara agama, maaf, wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadi. Ya, jangan paksa orang Islam pakai topi center class. Entar akhirnya orang Islam maksa situ pakai topi Ponorogo, pangeran Ponorogo, betul? Enggak begitu bahasanya, karena Islam bukan pakaian. Orang ngebahas, oh kalau kelompok kita pakaiannya begini. Astagfirullahaladzim. Baca kitab Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi, bagaimana keadaan para sahabat, di mana Rasul dan Abu Bakar pakaiannya berbeda. Abu Bakar dengan Umar yang lebih berbeda lagi. Umar dengan Utsman, apalagi dengan Ali, apalagi dengan pakaian perang pangsinya, Masya Allah. Khalid bin Walid, lihat Zubair bin Awam pakaian menunggang kudanya, lihat. Nggak ada permasalahan. Karena agama bukan pakaian. Jadi kalau Anda orang Jawa tetap pakai batik. Anda orang Sumatera dengan style pakaian Andanya. Anda orang Kalimantan pun begitu, silakan. Tapi kalau Irian jangan koteka lagi ya. Nanti ada batasan. Namanya aurat ya. Jadi selama itu baju menutup aurat, yang penting laki-laki tidak boleh isbal. Perempuan tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Jadi beragam. Jangan dipaksakan. Nggak ada identik Islam dengan putih, Islam dengan hitam, Islam enggak. Karena banyak juga orang yang mengatakan, kalau kita sih Islam, lihat celana pangsi, baju koko. Ini Islam begini, Ustaz. Kalau yang lain sih nggak nyambung, Ustaz. Ente yang nggak nyambung. Dari mana Islam sama baju koko nyambung? Nggak ada nyambung. Islamun bahasa Arab, koko bahasa Cina, udah nggak nyambung. Ente yang nggak nyambung. Suka maksa. Sehingga ngeliat anak muda sholat pakai kawas, waduh, belum ngaji. Biarin deh, kenapa? Yang penting dia nggak pakai baju ada bacaannya, kan gitu kan? Karena nggak boleh sholat ada bacaan belakang ya kan? Aturan-aturan main orang baca gitu ya, batal. Apalagi iklan lebih nggak boleh lagi. Jadi coba bikin Islam ini seperti apa yang dibawa Rasul, gitu ya. Mungkin terkesan agak berbeda karena zaman, tapi kan intinya sama. Apa sih yang beliau sampaikan? Qala Allah wa qala sahabat. Maka dia beragama dengan sahlin, karakter yang ketiga. Menjadi orang yang mudah dalam beragama. Agama mudah, agama di tangan dia mudah, Ustaz. Dispensasinya banyak sekali ini orang. Karena dia tahu ini manusia, butuh waktu dalam tahapan perubahan. Iya, semua ada tahapan tobak namanya, tobakun an tobak. Waktu dan ilmu yang menyempurnakan. Dia lihat, oh iya, ya udahlah, berarti kalau sudah tahu begitu, maka dia pegang hukum. Dia akan mengatakan, ya sudah ya, yang lalu biar berlalu lah. Dulu mungkin saya ada yang salah nih, ke depan saya pengen betul nih.
Karena Islam ini kebenaran yang tak berbilang. Nabi yang mengatakan ketika beliau menggaris sebuah garis lurus yang panjang, menggambar garis yang banyak kanan dan kirinya. Beliau mengatakan, hada siroti mustaqiman. Ini jalanku yang benar yang tidak berbilang. Satu, Islam tuh nggak berbilang. Jangan diorganisasi ini Islam. Islamnya Islam. Anda mau berorganisasi urusan Anda. Ya, karena nggak ada tuh Islam organisasi, nggak ada sudah. Ya, silahkan. Anda mau organisasi urusan Anda. Tapi Islam ya jangan diorganisasikan. Islam ya Islam. Ulama independen, nggak terikat. Ulama ketua partai gimana sih? Ulama ketua organisasi itu bukan ulama. Ulama ya independen yang dibawa Islam masuk ke semua kalangan. Begitu harusnya. Betul-betul paham, Masya Allah. Nggak ada yang namanya ulama, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menjabat sebagai apa? Nggak ada. Independen, makanya ulama kalau pemerintah macam-macam datang nasihatin, independen. Ulama ngiring masa suruh demo, gimana sih? Ya nggak ada. Nggak ada. Itu mau putar kemana juga nggak bakal ada zaman dulu. Orator betul, dai betul. Ad-duat ala abwabi jahannam, takutnya para pendakwah dari pintu neraka nantinya yang mengajak kepada syubhat yang mereka lontarkan sendiri. Makanya dulu kalau Imam Malik datang ke gubernur, merinding gubernur. Atana Malik bin Anas, gemeter duluan gitu. Sehingga nanti berlaku hukum kalau terjadi kesalahan penyimpangan pada pemerintah, ulama yang datang menasihati. Nggak ada bahasa lain. Nasihat ulama untuk ulil amri. Yang dinasihatin apa? Qala Allah wa qala Rasul. Takutlah kalian sebagai pemimpin yang akan Allah tanya tentang kepemimpinan kalian. Berapa lama kalian menjabat? Demi Allah, ini pintu neraka sudah kalian buka. Kamu berbuat zolim, kamu biarkan si yang nyaman di negeri ini. Kamu berbuat zolim, kamu pertontonkan orang Islam ini bergantung sama mayit. Sama mayit gimana sih? Dulu kata Khalid bin Walid ketika dia perang melawan musuh, sementara pasukannya sedikit, musuhnya banyak, Khalid bin Walid selalu mengatakan kunci sukses dalam perang adalah satu, yakni di depanmu musuh yang banyak tidak berzikir, itu mayit. Kita sedikit berzikir, kita orang hidup. Tidak ada judulnya orang hidup kalah sama mayit. Maju, itu kata Khalid. Sekarang Anda pemimpin menggantungkan nasib rakyat kepada negeri kafir yang mayit semuanya. Membesarkan negeri dengan makan konvensional ribawiyah. Generasi apa yang akan kalian cetak? Takut sama Allah. Ulama yang ngomong. Hati-hati, jabatan ada masanya. Takutlah kepada Allah. Padahal Anda punya kesempatan mendapat naungan nanti ketika hari tak ada naungan Allah. Pemimpin yang adil. Perintah Allah kepada Daud alaihissalam, wahai Daud, berbuat adillah kepada masyarakatmu. Ya, kapan sesuatu dikatakan adil? Ketika kebenaran menjadi sebuah ikutan, tanpa tuntunan. Ini tegas ulama, gemeter orang yang menyimpang. Lihat bahasa indah ulama, Masya Allah. Maka dia bahas dengan bahasa yang baik. Dia tahu orang bisa menerima saran kalau dibikin tenang. Maka tidak dia timbulkan keanarkisan, apalagi kefrontalan dalam menyampaikan sebuah dakwah dengan bahasa yang asik, santai, empat mata dibicarakan dengan bahasa yang baik. Ya. Jangan takut, pintu tobat tetap terbuka. Selama hayat masih dikandung badan, kata Allah, ya ibadi, lau ataitani bikrobil ardi khotoya, thumma lakitani la tusriku bi syai'an, la ataituka magfiratan mislaha. Ya ibadi, lau dhunubuka ananas sama, atani la tusriku bi syai'an, la ataituka magfiratan mislaha. Hadis qudsi ini. Nabi pernah bersabda, dulu Allah pernah berfirman, kata Nabi. Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Karena abdi hamba satu, ibadi hamba yang banyak. Wahai hamba-hambaku, kata Allah. Lau ataitani bikurabil ardi khotoya. Kalau kau datang kepadaku, kau seret dosa sebesar langit dan bumi. Kemudian kau minta ampun kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik. Kau datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan, kata Allah. Kalaupun dosamu menjulang tinggi, mentok ke awan yang paling tinggi, kau seret berjumpa denganku, kau tak berbuat syirik, minta ampun padaku, ku datangkan ampunan setinggi dosa yang kau lakukan. Masya